Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi ya di asistensi akuntansi pengantar satu untuk semester satu. Jadi, uh, untuk asistensi itu kan kita bahas terkait dengan soal UAS yang tahun sebelumnya. Nah, kebetulan ini untuk soalnya itu yang dari 2019 karena yang 2019 itu kan ujiannya secara offline ya. Jadi soalnya juga essay bentuknya. Karena kalau yang online itu soalnya bukan essay tapi pilihan ganda. Jadi kalau buat besok itu nggak terlalu relate karena besok kan ujiannya luring ya. Jadi bentuk soalnya itu essay. Oke, langsung aja masuk ke soal. Oke, di sini dari soal itu kan ada kita disediakan sebuah neraca saldo, terus di bawah ada data tambahan, dan untuk soalnya itu minta untuk buat zona penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan ada tiga ya. Kalau yang di pengantar satu ini sebenarnya ada lima, cuman di pengantar satu ini baru ditekankan ada tiga, laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Terus yang terakhir ada buat jurnal penutup. Oke, langsung aja ke pembahasan. Untuk yang pertama, ini kan dia neraca saldo yang dari soal itu kan bentuknya masih umum banget ya. Semua saldo dijadikan satu gitu. Nah, untuk eh, mempermudah ngerjakan, itu kita buat dulu neraca saldonya itu berdasarkan debit sama kreditnya. Jadi dipisah dulu. Sambil kita validasi sebenarnya neraca saldo dari soal ini udah benar apa belum, udah valid apa belum gitu. Karena beberapa kadang dijumpai disediakan neraca saldo yang bentuknya loss aja gitu. Jadi ya udah semuanya gitu tanpa ada debit kreditnya itu gimana. Itu ternyata setelah disusun ternyata nggak valid atau di saldo akhirnya ini beda gitu. Jadi kita susun dulu, udah mulai dari aset, liabilitas, terus di sini ada akun penjualan, pembelian, sama akun beban. Oke ya. Terus lanjut ke soal yang pertama, diminta jurnal penyesuaian. Oke, kalau untuk jurnal penyesuaian sih itu diminta buat jurnal ya sebenarnya, tapi di sini kalau aku buatnya itu per poin, soalnya kan biar bisa jelasin juga. Kalau misalnya memang diminta buat jurnal, ya udah buat aja langsung jurnal gitu. Nggak perlu dibuat per poin gini, karena kan ini buat pembahasan aja. Oke, langsung yang pertama, perlengkapan kantor yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2017 menunjukkan jumlah 456.500. Oke, di sini kan diketahuinya perlengkapan yang tersisa ya, perlengkapan kantor yang tersisa. Jadi kalau yang diketahui itu yang tersisa, sebenarnya konsepnya kalau untuk penyesuaian perlengkapan itu kita cari aja yang terpakai itu berapa gitu. Nah, kalau diketahuinya yang tersisa berarti kita cari yang terpakai gitu kan. Nah, caranya itu kita lihat dulu dari neraca saldo yang diketahui. Di sini ada perlengkapan ya. Perlengkapan 786, 750. Kita kurangin dengan sisa perlengkapan, ketemu beban. Nah, oke. Debitnya beban, kredit perlengkapan. Kenapa? Karena kalau perlengkapan itu udah kepakai, kan berarti masa manfaatnya udah nggak ada. Karena udah kepakai. Kalau udah nggak ada manfaatnya ya jadi beban gitu kan. Terus kreditnya perlengkapan karena ya kalau perlengkapannya udah dipakai ya berarti berkurang gitu kan. Perlengkapan berkurang di kredit. Oke, terus yang kedua persediaan barang dagang 31 Desember 2017 senilai 27.844.750. Sebenarnya kalau penyesuaian barang dagang itu nggak cuma menyesuaikan barang dagangnya saja, tapi kita juga memperhitungkan HPP gitu. Kalau metodenya HPP, tapi kalau ikhtisar laba rugi ya nanti akun HPP-nya tinggal diganti ikhtisar laba rugi aja sih. Nah, untuk yang pertama
Di sini kita sesuaikan dulu untuk persediaan awal. Jadi persediaan awal itu kita dapatnya juga dari neraca saldo. Ini persediaan barang dagang ada 21 juta. Ini kita kredit. Kenapa? Karena untuk persediaan awal dengan pembelian ini kita pindahkan saldonya ke HPP. Persediaan dengan pembelian itu kan saldo normanya debit ya. Berarti kita kredit, kita pindah ke HPP. HPP itu saldo normalnya debit, kita debit sejumlah masing-masing ya ada persediaan awal dengan pembelian. Terus yang selanjutnya ada potongan pembelian, retur sama persediaan akhir. Nah, potongan pembelian dengan retur itu kan dia mengurangi HPP ya karena potongan sama retur itu mengurangi jumlah pembelian. Jadi di debit, terus untuk kreditnya HPP karena dia mengurangi HPP. Sama persediaan akhir juga. Jadi kenapa persediaan akhirnya di debit? Karena persediaan akhir itu kan sisa ya, kayak sisa persediaan itu tinggal berapa di akhir gitu kan. Sedangkan persediaan itu saldo normalnya debit, berarti ya saldo berarti ya persediaan akhirmu di debit, terus kreditnya HPP karena kalau HPP itu asumsinya adalah barang kalau HPP itu adalah persediaan yang berhasil terjual. Kalau nggak terjual, dia masuk ke persediaan akhir. Makanya persediaan akhir itu mengurangi HPP. Itu. Terus yang ketiga, asuransi dibayar di muka telah kadaluarsa 31 Desember 2017 besar 700.000. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang tadi beban perlengkapan. Intinya dia itu juga nyari bebannya berapa gitu kan. Nah, karena di sini dia udah tahu kalau kadaluarsanya sebesar sekian, ya udah langsung ditulis saja beban asuransi dengan asuransi dibayar di muka. Kalau asuransi dibayar di muka, dia udah kadaluarsa, berarti kan udah kepake ya asumsinya. Berarti kalau dia udah kepake, ya udah bebannya sebesar itu, 700.000. Untuk kreditnya asuransi dibayar di muka karena ya kalau dia udah kadaluarsa, berarti kan udah nggak bisa dipakai ya. Maksudnya kan udah berkurang gitu. Berkurang sebesar 700.000. Oke, terus yang poin 4 dan poin 5 ini ada penyusutan. Penyusutan atas kendaraan dan peralatan toko dan kantor. Sebenarnya kalau perlengkapan. Sebenarnya kalau peralatan toko, peralatan kantor dengan kendaraan itu kan dia sama-sama aset tetap ya. Jadi harus depresiasi. Kalau caranya sama, debitnya beban, kreditnya akumulasi. Nah, kenapa begitu? Karena kan dia penyusutan itu kan pengurangan nilai ya. Jadi dia karena nilainya berkurang itu udah jadi beban, makanya beban di debit dan kreditnya kenapa akumulasi karena dia emang nggak langsung mengurangkan ke aset tetapnya, tapi diakumulasi dulu, baru nanti dikurangkan di neraca gitu. Untuk angkanya kita menyesuaikan aja dari soal itu mintanya 10% dari ini ya 10% dari harga perolehan, terus untuk perlengkapan kantor dan toko 20% dari harga perolehan. Itu. Kalau untuk angkanya ini kita dapatnya juga dari neraca saldonya. Untuk kendaraan itu ada 45 juta dikali 10%. Untuk peralatan toko itu ada 18 juta dikali 20%. Dan peralatan kantornya 12 juta dikali 20%. Ketemunya sekian. Oke, terus untuk yang 6 ada beban gaji dan upah. Ada gaji dan upah yang belum dibayar. Nah, di tanggal 31 itu kan berarti dia mengakui ada beban gaji. Ya, karena dia punya karyawan yang sampai hari itu tanggal 31 itu harus bayar gaji gitu. Jadi dia udah ngakuin ada beban, ya udah di debit aja beban gaji. Cuman karena gajinya belum dibayar, mungkin belum waktunya untuk membayar gaji, jadi kan masih terutang.
udah ada pengakuan tapi belum dibayar gitu. Karena belum dibayar, jadi masuk ke utang gaji. Angkanya sebesar sekian udah ada ya di soal. Oke, lanjutnya nomor 7, sebagian dari beban sewa sebesar 725.000 merupakan biaya sewa untuk bulan Januari. Nah, asumsinya gini, di neraca saldo itu ada beban sewa 2.625.000. Itu yang 725.000 adalah untuk bulan Januari 2018. Berarti itu belum berjalan ya, karena kan kita buatnya tanggal 31 Desember. Nah, kalau misal dia itu belum berjalan atau belum digunakan, berarti itu masih aset ya, masih milik kita, masih hak kita gitu. Makanya dia ada sewa dibayar di muka 725.000 untuk bulan Januari 2018 itu, debit kreditnya beban sewa. Kenapa? Karena di sini di neraca saldo ada beban sewa 2.625.000. Ini enggak semuanya di tahun 2017. Ini 2017 ya. 2.625.000 ini enggak semuanya di 2017. Ada yang di 2018 sebesar 725.000. Maka yang 2017 berapa? Ya berarti ini 2625 dikurangi 725. Nanti ketemunya di hasil akhir itu 1.900.000. Gitu. Terus untuk yang nomor 8 ada listrik dan telepon terutang sebesar masing-masing 300.000 sama 500.000. Listrik dan telepon terutang. Nah, sama kayak yang beban gaji tadi. Jadi di sini dia udah mengakui adanya beban listrik sama beban telepon di akhir periode itu. Cuman belum dibayar ya, mungkin belum jatuh tempo atau belum saatnya bayar. Tapi udah diakui ada beban listrik sama beban telepon. Ya udah, didebet aja beban listrik sama telepon, kreditnya utang listrik sama utang telepon karena terutang ini udah jelas ya terutang atau dia belum bayar. Oke. Untuk zona penyesuaiannya udah ada 8 poin ya. Nah, terus yang lanjutnya minta buat neraca lajur. Nah, untuk neraca lajur ini formatnya harusnya udah nggak asing ya. Ngerjakannya itu dari kiri ke kanan, jadi ada neraca saldo dulu, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Oke, untuk neraca saldo ini tinggal copy paste aja ya dari sini. Oke, datanya sama, sampai ke bawah, sampai ke jumlah-jumlahnya juga sama. Oke, nah untuk penyesuaian, ini sumber datanya dari jurnal penyesuaian, yang ini. Kita masukkan satu-satu dari atas ke bawah. Jadi ini beban perlengkapan dengan perlengkapan. Masukin dulu. Di sini beban perlengkapan, debit, dan perlengkapannya di kredit. Terus untuk yang HP, untuk yang persediaan, ini kan dia akunnya cukup banyak ya. Ini itu bisa langsung diakumulasi aja. Ini ada debit 21 juta dengan debit 49.500. Ini langsung diakumulasi aja. Nih, langsung diakumulasi aja ke debit, jumlahnya ada 70.500. Nih di formula juga ada ya, langsung dijumlahkan. Terus untuk yang kredit juga sama, di sini ada kredit 1.683.600 sama 27.844.750. Langsung diakumulasi ketemunya sebesar sekian, dan seterusnya ke bawah, dipindah satu-satu, dan jangan sampai ada yang kelewat. Kalau misalnya memang ada yang akun yang sama, itu langsung diakumulasi aja. Gitu. Oke, lanjut. Setelah ini, penyesuaian, terus neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan ini cuman dia mengakumulasi dari neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Kalau ini dia kosong kan langsung geser aja, pindah. Terus kalau yang ini, misalnya dia kan ada persediaan awalnya di neraca saldo ada debit 21 juta, ada debit lagi 27, 844, 750 dan kredit 21. Nah, untuk pengerjaannya berarti ya
tinggal diakumulasi aja. Ini ada debit ketemu debit dikurangi kredit nih ya. Di formula ada debit ketemu debit dikurangi kredit. Hasilnya adalah sekian. Terus ke bawah. Ini misal asuransi dibayar di muka. Di sini ada debit ketemu kredit berarti dikurangkan. Untuk perlengkapan kantor juga sama, ada debit ketemu kredit terus dikurangkan. Ini kosong tinggal digeser. Kosong tinggal digeser. Terus ke bawah, terus ini ada beban sewa. Debit ketemu kredit dikurangkan, hasilnya sekian. Terus ini beban gaji dan upah, ada debit, ketemunya sekian. Ini beban telepon, debit, ketemu debit, hasilnya sekian. Terus ke bawah. Oke. Terus lanjut ke laba rugi. Nah, laba rugi, ini laba rugi dengan neraca ya. Ini sebenarnya enggak semua akun dari yang neraca saldo disesuaikan ini masuk ke laba rugi ataupun ke neraca. Nah, kita lihat dulu penggolongan akunnya itu gimana. Untuk laba rugi, itu yang dipakai adalah akun nominal atau akun sementara lah ya. Akun nominal itu kaitannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi misal kalau ini kan dagang ya, berarti kan dia aktivitasnya ada penjualan sama pembelian, tapi kalau pembelian di sini udah kosong, dia masuk ke HPP. Nih, dia udah masuk ke HPP, ya udah langsung aja yang dimasukin HPP. Kenapa? Karena HPP itu emang bagian dari operasional perusahaan. Jadi dia masuk ke laba rugi. Oke, di sini ada penjualan, penghasilannya dari penjualan ya. Penghasilannya jadi dari penjualan termasuk juga retro penjualan dan kalau potongan penjualan kalau misalnya ada. Tapi kan ini nggak ada ya nggak usah cantumin. Plus semua beban, dan HPP semua diakumulasi ke bawah. Ketemunya sekian, 68 juta 56.450. Dan untuk di sisi kredit ada penjualannya 75 juta 372.600. Ini debit sama kreditnya kan memang beda, tapi nggak masalah. Nah, kalau beda itu kita lihat dulu lebih besar yang mana. Asumsinya kalau kredit ya ini. Kredit ini merepresentasikan sebuah penjualan gitu. Enggak penjualan sih. Sebuah pendapatan. Karena pendapatan itu kan kalau bertambah di kredit ya. Pendapatan apapun. Kalau ini dia perusahaannya dagang, dapat pendapatan ya dari penjualan. Ya udah penjualannya di kredit. Mungkin kalau misalnya dia punya pendapatan yang lain bisa dicantumkan. Gitu ya. Terus untuk yang debit, ini kan dia merepresentasikan semua beban dan operasional yang dia pakai untuk memperoleh pendapatan. Misalnya tadi ada beli barang dan lain sebagainya itu udah diakumulasi di HPP juga. Terus mungkin ada beban sewa, beban iklan dan lain-lain. Ini masuk ke debit. Nah, kalau beda itu kita lihat dulu debit sama kreditnya besar yang mana. Kalau besar debit berarti rugi. Kalau besar kredit berarti laba. Nah, kita lihat dulu selisihnya berapa. Terus yang kurang ditambahkan. Misalnya kalau misalnya dia rugi ya berarti kan lebih besar yang debit. Berarti nanti angkanya selisihnya itu dijumlahkan di kredit gitu. Nanti hasil ke bawahnya sama. Oke, ini hasilnya ya dari ini ya 68.056.450 ditambah 7.316.150. Oke, terus neraca. Kalau neraca ini sisanya dari laba rugi, jadi neraca ini adalah kayak akun yang dipakai di sini itu akun yang permanen. Jadi dia ini akan dibawa terus ke periode berikutnya. Nah, ini sebenarnya simpelnya itu sisanya dari laba rugi ya. Karena ya laba ruginya udah kepakai berapa, udah di sini. Terus neraca ini tinggal sisanya aja yang dari akun neraca atau akun real gitu. Sama sih, dari neraca saldo disesuaikan ini pindah aja ke neraca untuk akun yang sesuai ya. Misalnya nih, untuk aset, terus di sini ada liabilitasnya, ada utang, ada modal, refer. Terus ke bawah sama tinggal sisanya. Di sini ada akumulasi penyusutan, ada utang,
dan lain-lain masuk ke sini. Nah, untuk yang ini laba itu dia memang dikasih di kredit. Kenapa? Karena laba itu kan dia menambah modal. Modal kan kalau bertambah di kredit, berarti dia dicatatnya di kredit untuk laba. Kalau rugi di sini, ya dia niatnya di debit karena laba karena rugi mengurangi modal gitu. Udah dijumlah ke bawah dan hasilnya harus sama gitu. Kalau sama minimal valid ya. Tapi kalau nggak sama itu udah pasti salah karena dia nggak valid gitu. Oke, terus lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangannya di sini cuma ada tiga ya, laba rugi, perubahan modal, sama neraca. Oke, mulai dari laporan laba rugi dulu. Untuk yang atas, itu mulai dari penjualan, sama retro penjualannya. Ini ketemu penjualan bersih, diakumulasi. Terus, di sini ada perhitungan HPP. Sebenarnya sih perhitungan HPP ini tadi udah ada ya di penyesuaian, tapi memang perlu dicatat lagi di laba rugi karena untuk lebih jelasnya gitu ya. Kalau yang dari jurnal penyesuaian tadi terus ke neraca lajur itu kan bentuknya masih debit kredit ya. Tapi kalau ini kan udah real asli nominalnya itu berapa gitu. Oke, di sini ada persediaan awal ditambah pembelian bersih. Pembelian bersih itu dapatnya dari pembelian dikurangi potongan, retur. Terus kalau misalnya dia mungkin ada beban angkut ya ditambahkan. Kalau enggak ya enggak. Udah ketemu pembelian bersih, tadi dijumlahkan dengan persediaan awal, ketemu barang tersedia dijual. Nah, barang tersedia dijual ini, kalau dia nggak terjual kan jadi HP. Kan kalau dia nggak terjual kan jadi persediaan akhir. Nih, tapi kalau dia terjual jadinya HPP. Gitu. Terus untuk penjualan bersih dikurangi HPP, ketemu laba kotor di sini. Kayak gitu ya. Terus dari laba kotor itu kita kurangkan dengan semua beban. Nih ya jumlah beban. Laba kotor dikurangi beban. Nih, ketemu laba bersih. Laba bersih di sini dengan yang ada di neraca lajur ini harus sama. Kalau nggak sama, berarti dia nggak valid. Mungkin ada yang salah masukin atau ada yang kurang gitu. 7316 150. 7316 150 bener ya? Oke. Terus lanjutnya ke perubahan modal. Perubahan modal ini dia cuman mengakumulasikan dari modal awal, laba bersih sama previewnya itu berapa. Jadi modalmu itu awalnya berapa, terus setelah satu periode itu jadi berapa gitu. Untuk modal awalnya ada 135 juta, ditambah dengan laba bersih, yang laba bersih menambah modal ya. Terus ada preview. Preview itu kan dia mengurangi modal. Nah, kebetulan laba bersih dengan previewnya gede preview. Ya udah, berarti laba dikurangi preview, ya dia minus. Kalau minus berarti kan modalnya turun, bukannya naik gitu. Mungkin kalau harapannya ya mesti laba ya menambah modal gitu kan. Tapi nyatanya dia kebanyakan preview jadi malah modalnya turun gitu. Terus tinggal diakumulasi aja dari modal awal dikurangi penurunan modal ketemu modal akhirnya. Tapi kalau misalnya dia memang ada kenaikan modal ya berarti modal awal ditambah kenaikan modal ketemu modal akhir gitu. Oke, yang terakhir ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini laporan perubahan modal. Maaf, ini laporan posisi keuangan ya. Untuk laporan posisi keuangan ini dia cuman sama sih kayak neraca, cuman beda namanya aja. Sumber datanya tetap dari ini neraca. Cuman kalau neraca yang di sini dengan yang ada di laporan keuangan itu beda bentuknya. Kalau yang di neraca itu dia bentuknya masih debit, kredit kayak gini kan. Mungkin kalau orang awam baca nggak bisa. Tapi kalau di laporan posisi keuangan dia udah langsung menunjukkan saldonya itu berapa. Langsung to the point aja nggak usah debit, kredit gitu. Mungkin orang awam nggak paham ya debit, kredit itu maksudnya gimana. Tapi kalau yang eh, di laporan keuangan dia langsung merepresentasikan nilainya itu berapa gitu. Untuk aktif.
Isinya ada aktiva sama pasiva, udah langsung dimasukin aja untuk aktiva dan pasiva. Nah, aktiva itu isinya ada aset lancar sama aset tetap. Nah, penyajiannya itu mungkin sedikit berbeda di bagian eh, aset tetap ya, karena kan dia ada penyusutan. Jadi dari aset tetapnya, di sini contohnya ada kendaraan ya, dikurangkan dengan akumulasi penyusutan gitu. Peralatan toko juga sama, dikurangi dengan penyusutan peralatan toko. Terus untuk yang peralatan kantor sama dengan dikurangi dengan penyusutan peralatan kantor gitu. Nah, ini yang tadi dimaksud kalau ada beban perlengkap, ada beban penyusutan itu nggak langsung mengurangkan ke aset tetapnya, tapi dicadangkan, ya nggak dicadangkan sih. Intinya dia diakumulasi dulu ke akun akumulasi penyusutan, tapi dia mengurangkan ke aset tetapnya, walaupun nggak secara langsung ya. Jadi ya aset tetapnya tetap segini, cuman ada penyusutan sebesar sekian gitu. Jadi nggak langsung dikurangkan. Oke, ini untuk aktiva. Terus untuk pasivanya ada utang, ada liabilitas, ya ada utang dan ekuitas, ada modal. Untuk modal ini yang dipakai modal akhir ya, bukan modal awal. Mungkin kalau misalnya ada yang keliru, yang dipakai itu adalah modal akhir yang dari laporan perubahan modal gitu. Terus lanjut ke jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini tuh menutup akun yang ada di laba rugi atau dia nutup akun nominal. Nah, apa yang terjadi di nominal kan ada penjualan, ada retur, ada HPP, ada beban, ada ini tingkat laba rugi ini untuk menutup laba ya. Karena kan laba tadi menambah modal, jadi modalnya dikredit, terus debitnya tingkat laba rugi. Nah, khusus ini emang bukan akun nominal ya, tapi emang khusus untuk Priva ini juga ikut ditutup supaya dia nggak masuk ke periode berikutnya. Jadi kalau dibilang semuanya akun nominal ya nggak juga karena dari Priva. Kalau Priva kan akun real ya. Tapi yang jelas memang akun nominal itu semuanya ditutup ditambah dengan Priva. Nah, Priva itu kan dia mengurangi modal. Modal berkurang di debit kan. Berarti Priva-nya di kredit, debitnya modal sebesar 12 juta. Gitu. Itu untuk jurnal penutup. eh Kurasa udah paham ya terkait ini. Dia cuman membalik aja yang tadi penjualan di kredit gitu ya didebetkan. Terus kalau ada retur itu kan dia saldo normalnya debit ya udah dikredit aja. Terus HPP juga dia kan saldo normalnya debit terus tidak di kredit terus dengan dengan beban-beban yang lain saldo normalnya debit terus dia kredit supaya dia nanti jadi nol gitu. Oke, sampai di sini ya eh, materi terkait dengan yang ada di UAS. Jadi eh, tak harap teman-teman bisa ngerjain ya, karena ya UAS ini bobotnya juga gede gitu. Selamat mengerjakan UAS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.